Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Pada pagi yang penuh barokah ini senantiasa kita terus bersyukur kepada Allah atas semua limpahan nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat iman Islam dan juga nikmat beribadah, terkhusus melaksanakan sholat subuh berjamaah merupakan ibadah yang sangat utama. Pada pagi ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari Fiqhus Sunnah. Kitab Fiqh Sunnah ini kitab yang dikarang oleh Syekh Said Sabiq, asal dari Mesir jamaah ya, asal dari Mesir. Nah, di Mesir itu secara umum kayak di Indonesia mazhabnya Syafi'i, tetapi beliau mengemukakan dalil jamaah sekalian dari kitabnya ini dengan secara rinci dan metode penulisannya berurutan. Jadi kemarin kita sudah menyelesaikan tentang apa Pak? Sujud sahwi Pak ya, dan juga hal yang dimakruhkan dalam sholat. Kemudian beliau melanjutkan pembahasannya dengan sholatul jamaah, pembahasan tentang atau tema hukumnya mengenai sholat jamaah, ya, sholat berjamaah. Nah jamaah sekalian, insya Allah tentang sholat berjamaah ini mungkin sudah sering disampaikan oleh para khotib, para penceramah. Kita akan bahas kembali agar ini menjadi bahan ingatan yang kuat. Bagaimana sebenarnya bagi seorang lelaki yang sehat, segar bugar dan bisa dijangkau ya menuju masjid, ya ini harus menjadi pegangan yang kuat bagi kita bahwa tidak ada keringanan bagi kita kaum laki-laki yang sehat dan bisa dijangkau. Karena ada Pak yang sehat tapi kondisinya tidak bisa dijangkau, hujan berat ya, hujan besar, atau misalkan tentu ya perjalanannya jauh begitu. Karena kami pernah olahraga trekking itu Pak ya, naik bukit di utara ini di KLU, di Pemenang, sebelum Pemenang. Ternyata ada masjid Pak di atas bukit gitu, yang warganya itu sangat jauh sekali. Ya kami ini Pak berjamaahnya hanya ketika ini aja, untuk yang jauh-jauh itu Jumatan. Jadi Jumatan mereka berangkatnya jam 9 ya, atau setengah 10, kan hampir 2 jam menuju ke sana itu. Nah, jadi jamaah sekalian kalau untuk 5 waktu Pak kami berat katanya bolak-baliknya itu. Nah itu ada keringanan, apalagi bukit ya, naik turun bukit. Nah jamaah sekalian, untuk kita yang di kompleks seperti ini, di perumahan-perumahan, tidak ada bukit, tidak ada sungai yang harus diseberangi, maka ini nanti akan kita jelaskan jamaah sekalian. Syekh Said Sabiq memulai pembahasannya bahwa beliau berpendapat sholatul jamaah sunnah muakkadah. Ya, jadi kalau bersumber dari kitab ini dan juga di mazhab Syafi'i secara umum, bahwa sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan. Ya, dalil-dalilnya kata beliau begitu banyak. Nah, secara umum hadirin, sholat berjamaah itu ada beberapa pendapat, diantaranya 2 hukum sholat berjamaah. Tadi menurut beliau hukumnya sunnah muakkadah, artinya bagi yang mampu ketika dia tidak ke masjid, hukumnya apa Pak? Sah di rumah. Ya, jadi saudara kita yang sholat di rumah itu sah Pak. Begitu. Nah menurut pendapat kedua hukumnya wajib. Berarti kalau tidak apa Pak? Pergi ke masjid padahal mereka mampu, itu ada dosa. Sah sholatnya, jangan diulang, tapi ada tanggung jawab besar yang nanti akan dipertanggungjawab di hadapan Allah. Karena kata para ulama, waktu Nabi SAW melaksanakan peperangan, itu oleh Allah diperintahkan sholatnya apa Pak? Berjamaah. Ya, dalam surat An-Nisa ayat 102, perhatikan Bapak firman Allahnya, wa in kunta fihim, ya Rasulullah, kalau engkau berada di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah pasukan, fa aqamta lahumus shalah, maka tegakkanlah lahum bersama mereka salat. Faltakum ta'ifah minkum atau minhum, mohon maaf ya. Faltakum ta'ifah minhum, hendaklah ada segolongan
di antara mereka ma'aka bersamamu wal yakhudhu asliyatahum. Nah, ini diterangkan oleh para ulama tata cara sholat dalam kondisi yang peperangannya bisa diprediksi. Ya, jadi ketika di zaman Rasulullah SAW pakai apa Pak? Tombak dan panah. Tidak seperti sekarang ada bom supersonik yang datangnya tiba-tiba, itu agak berat. Ya, maka dalam kondisi peperangan tetapi bisa diprediksi kapan musuh akan datang, maka tegakkanlah sholat oleh kalian, hendaklah ada segolongan tuh Pak, bukan perorangan, di antara mereka ikut sholat dengan engkau ya Rasulullah, wal yakhudhu asliyatahum, dan golongan yang lain itu mengokang dan memegang senjata untuk menjaga pasukan yang sedang sholat. Jadi tetap Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk memimpin sholat berjamaah. Dalam kondisi apa ini Pak? Perang. Nabi diperintahkan, kecuali ketika kalian perang silahkan sholatnya masing-masing. Nah itu, ya ini menjadi masuk akal bagi kita. Oh, sholat ketika perang boleh masing-masing. Tapi Nabi SAW diperintahkan tetap untuk melaksanakannya dengan berjamaah. Nah, hadirin ya, dilaksanakannya dengan berjamaah. Pak, ini saya agak terganggu, terlalu keras. Bisa dikecilin supaya nggak storing. Kalau deket tuh, jadi mengaum-ngaum tuh, ya agak dikecilin aja. Apa namanya, ehonya atau apa, ini agak storing. Ulama menjelaskan Pak, dalam kitab ini juga hampir ada 6 tata cara ketika sholat dalam kondisi perang. Ya, yang pertama intinya menurut ayat ini, sholat ketika perang itu dibagi 2 shaf. Shaf pertama dan shaf kedua. Nabi SAW Pak di depan ini, beliau jadi imam. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah engkau melaksanakan sholat berjamaah dengan shaf pertama dan kedua tuh Pak. Ya, dengan kelompok orang tentu ketika berperang. Nah, pertama dilakukan Nabi SAW melaksanakan sholat ya yang dipimpin oleh beliau. Pertama Pak, shaf pertama ikut sampai selesai sholat berjamaahnya. Shaf yang kedua Pak, itu mengongkang senjata. Itu dalam kondisi sholat, tapi takbiratul ihramnya bareng. Allahu Akbar begitu. Begitu selesai Al-Fatihah dan surat, Nabi SAW ruku, shaf pertama ruku. Shaf kedua tidak ruku. Siap dengan pedangnya, dulu pakai pedang, kemudian juga siap-siap dengan panahnya dan tombaknya dipegang. Wal yakhudhu aslihatahum, hendaklah shaf yang kedua itu memegang senjatanya masing-masing. Sehingga Pak ada pendapat ketika berperang, sholat apa saja, maghrib, isya, subuh itu dilakukannya berapa rakaat Pak? 2. Beda dengan tim musafir, jangan salah dengar nih, kalau musafir di qashar maghrib tidak boleh. Ya, 2 rakaat. Jadi Nabi SAW rakaat pertama, tuh hadirin, untuk yang shaf pertama nanti langsung tahiyat itu. Ya, langsung tahiyat. Jadi ketika selesai tahiyat, Nabi SAW berdiri lagi. Atau mohon maaf ya, bukan selesai tahiyat. Jadi untuk yang shaf pertama berdiri untuk melindungi shaf kedua, nanti shaf keduanya ikut bersama Nabi SAW. Jadi pada rakaat pertama, hadirin ya, shaf pertama itu yang udah selesai tadi itu berdiri kembali. Ya, Nabi SAW memimpin shaf yang kedua. Nanti salamnya bareng. Salamnya apa? Bareng. Itu dalam kondisi sekali lagi bisa diprediksi tadi. Ya, karena di zaman dulu Pak, gentleman dan sportif perangnya itu. Kita akan perang di lapangan, baik mereka yang mengirim surat kepada kaum muslimin, kepada Nabi SAW, atau khulafaur rasyidin ya setelah Nabi SAW, atau Nabi SAW dan para sahabat yang ngirim surat. Ya, kita akan perang di lapangan Badar. Kita akan perang di lapangan Uhud. Begitu. Jadi jarang tuh Pak musuh merangsek masuk ke dalam kota, ke kampungnya Nabi SAW. Kecuali perang Ahzab. Perang Ahzab itu mereka masuk tapi tidak sempat juga untuk masuk ke perumahan-perumahannya para sahabat. Ya karena dikelilingi dan dibentengi oleh apa Pak?
parit Khandaq, itu namanya perang Khandaq. Begitu, ya. Jadi jamaah sekalian, kenapa? Karena Nabi tidak mau melibatkan perempuan, anak-anak kecil, kakek-kakek, nenek-nenek. Enggak kayak sekarang tuh perang di mana? Di Palestina, di Gaza itu. Hancur lebur. Itu zaman Nabi tidak ada. Bahkan Nabi SAW mau mengirim pasukan pun itu wasiat kepada para sahabatnya. Jangan engkau perangi orang-orang non-muslim yang sedang bersembahyang di gereja-gereja mereka, di sinagog itu tempat sembahyang orang Yahudi. Kalau ada orang Pak, laki-laki, padahal mereka, mohon maaf, itu boleh dibunuh ketika berperang ya. Itu kalau sedang sembahyang di dalam gereja, tinggalkan dia. Yang kita perangi itu yang terlibat dalam peperangan. Wanita atau anak kecil, ibu-ibu yang diam di rumah itu tidak terlibat, jangan dibunuh. Kecuali ada yang ikut dengan pasukan, maka itu terpaksa. Jadi Pak dulu di lapangan, ya perangnya itu. Maka ketika Nabi dan pasukannya belum ada tiba waktu berperang, tetap karena takut, namanya musuh. Takut datang tiba-tiba. Nah tapi kalau sekarang Pak hadirin, itu susah sekali di Gaza sholat berjamaah. Karena ada drone, maka sholatnya di dalam apa Pak? Terowongan, bunker itu. Bunker. Ya benteng-benteng di bawah tanah. Itu pun kata para ulama, ini ada di fikih Said Sabiq Pak, sholat semampunya. Contoh, ketika dia sholat Pak, berjamaah, dimulai ada rudal, ada drone datang, maka boleh bubar. Maka ketika mereka sedang sujud, sedang ruku, ya ada instruksi pemantau dan misalkan pengawas bahwa rudal datang, ada drone datang, itu boleh bubar Pak. Tapi sholatnya tidak batal. Maksudnya apa? Kapan ya selesai rudal datang dan drone datang, maka sholatnya itu diteruskan. Seperti tadi ketika bubarnya dalam kondisi ruku, maka dia pindah tempat. Maka lanjutkan sholatnya ketika sedang ruku. Karena kan dikejar-kejar terus Pak peperangan sekarang ini. Faham hadirin ya? Begitu. Ini menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu dalam kondisi perang pun itu harus apa Pak? Dilaksanakan secara berjamaah. Kemudian Nabi SAW, Syekh Said Sabiq ya, Syekh Said Sabiq ini menjelaskan yang bapak-bapak dan kita semua sering mendengar cerita kisah siapa Pak? Seorang sahabat yang apa? Yang buta. Namanya siapa saudaraku? Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dan ini termaktub dalam sababun nuzul ayat surat Abasa wa Tawalla. Ya, telah bermuka masam Rasulullah itu waktu di Mekah. Dan beliau pernah berpaling wajahnya, ya, Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma, ketika datang seorang yang buta. Jadi Nabi SAW Pak ditegur, ya memalingkan wajahnya dari orang buta, tidak memperdulikan, itu bagi Nabi itu terlarang keras. Karena waktu di Mekah, Abdullah ini Pak dalam keadaan buta ingin bertanya tentang ajaran Islam. Nabi SAW sedang bergegas menuju tempatnya para petinggi Quraisy. Jarang-jarang para petinggi pejabat Quraisy mau berdebat. Mana itu Muhammad suruh datang? Karena biasanya didatangi oleh Nabi saja mereka enggak mau. Ya, ini ada informasi, ya Rasulullah mereka menunggu engkau, ingin tahu bagaimana penjelasan tentang Islam. Nabi jalan Pak, ada takutnya itu karena ini kesempatan. Kita berdakwah aja dilempari, kok ini ngajak berdebat. Begitu Nabi SAW jalan Pak, di tengah jalan dihadang oleh Abdullah ibnu Ummi Maktum. Mana Rasulullah, begitu. Saya mau bertanya tentang Islam. Nah Nabi karena begitu awal juga baru kenal, beliau agak bermuka masam, siapa ini orang? Kemudian memalingkan muka karena beliau semua bukan tidak peduli, tapi ini nih janji dengan para petinggi Quraisy. Itu ditegur Pak, ya oleh Allah. Abasa wa Tawalla, engkau jangan begitu ya Rasulullah. Bermuka masam, ya mohon maaf tidak cerah ceria dan juga memalingkan muka. Kata ulama Pak, Abdullah ibnu Maktum tersinggung tidak waktu Nabi bermuka masam itu Pak? Tidak tersinggung. Karena beliau nggak ngelihat. Kita jangankan kepada yang buta, kepada yang ngelihat aja kita senang begitu tuh, malingkan muka. Istri ngediemin suami senang banget itu. Padahal ngelihat. Senang itu, puas rasanya. Suami nggak diajak ngomong gitu. Ya, itu Abdullah nggak tersinggung. Nabi mau melototin ke, mau apa? Enggak. Karena beliau buta. Tapi itu nggak pantas bagi Nabi SAW. Itu bukan suatu dosa bagi Nabi karena
kata para ulama juga Nabi nggak sengaja. Kok ada orang di tengah jalan menghadang, ini saya mau ini. Hanya oleh Allah enggak. Ini yang jelas-jelas dalam Al-Quran itu kan, yang mau bertanya tentang Islam, yang itu dia sudah kafirnya sudah keterlaluan, tidak mau beriman. Nah ketika beliau di Madinah Pak, jadi kewajiban berjamaah ini hadirin, itu di Madinah. Waktu di Mekah turun, perintah sholat 5 waktu dengan cerita kisah Isra dan Mi'raj itu waktu di Mekah, tapi belum ada berjamaah hadirin. Dan sholat asar, zuhur dan isya, kata Aisyah dulu, waktu diwajibkan setelah Isra dan Mi'raj, sholat yang 4-4 itu 2. Begitu kami pindah hijrah ke Madinah, maka yang zuhur asar dikembalikan lagi menjadi 4, kecuali waktu musafir. Tetap Nabi memerintahkan sholat berapa Pak? 2 rakaat. Ya, jadi Bapak kalau musafir yang jaraknya safar 60-80 km, itu sangat dianjurkan sholatnya yang 4 jadi berapa Pak? Jadi 2. Dan itu lebih utama. Ya, yang mau menyempurnakan boleh. Terutama bagi mereka yang ikut sholat berjamaah dengan warga setempat tentu berjamaah. Nah ini yang bapak-bapak mampir ya di tempat peristirahatan, di rest area misalkan, maka itu diperbolehkan untuk, bukan diperbolehkan, sangat dianjurkan sholatnya yang 4 jadi 2. Nah kemudian jamaah sekalian, sahabat yang mulia Abdullah ini beliau minta izin kepada Nabi SAW karena beliau hidup sebatang kara waktu di Madinah. Waktu beliau di Madinah itu beliau tidak punya keluarga. Ya, beliau tidak punya keluarga, jadi ke masjid itu datang sendiri. Tidak ada yang penunjuk jalan. Dan kondisi Madinah Pak tentu tidak seterang benderang sekarang. Bahkan di Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan kathiratul hawam. Ketika beliau mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya untuk tidak ke masjid. Laisali yaquduni ilal masjid. Enggak ada seseorang yang bisa menuntun saya ke masjid. Dan dalam riwayat lain Pak, ini hadisnya sahih juga, kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau beralasan untuk tidak mau ke masjid itu Pak, izin tidak ke masjid. Pertama beliau buta, yang kedua kathiratul hawam, yaitu di Madinah, di kampungnya beliau di daerah Awali. Itu Bapak kalau ke Madinah ada kuburan Baqi Pak ya, itu sebelah timurnya, agak jauh. Kemudian yang kedua tadi gelap gulita, tidak ada orang satupun yang bisa membawa beliau. Dan yang ketiganya apa Pak? Kathiratul hawam, banyak binatang berbisa, ular kobra dan akrob. Akrob itu ini apa namanya Pak? Kalajengking. Ya, binatang berbisa yang sangat berbahaya. Itu di Imam Nawawi Pak. Pada waktu itu ya, karena beliau kan tidak melihat, kata para tetangga yang lainnya, hati-hati karena sedang musim ular dan akrob, yaitu apa tadi, kalajengking. Scorpio ya, kalajengking hadirin. Nah, ketika beliau minta izin, Rasulullah awalnya mengizinkan, beliau diam. Falamma walla, nah ketika belum ada jawaban Nabi, beliau mohon izin, ya Rasulullah saya pulang dulu begitu. Ya dalam keadaan beliau pakai tongkat, beberapa langkah dari Nabi SAW, beliau panggil lagi tuh, wahai Abdullah sini, balik lagi. Hal sami'ta nida, engkau mendengar azan tidak? Engkau mendengar azan tidak? Kata Abdullah, kalau azan saya mendengar. Ya, fa'ajib, nah ini Pak fi'il amr, fa'ajib, nah teman-teman yang ngerti grammar. Ya, fa'ajib itu kata kerja perintah menunjukkan wajib. Maka wajib kamu menerima seruan, ya, wajib mengijabah, wajib menyambut seruan azan, wajib kamu datang ke masjid. Sehingga Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Mas'ud dan Sayyidina Ali, sahabat-sahabat besar ini berpendapat, mereka mengatakan, man sami'an nida, dari hadits Nabi SAW kepada Abdullah ini, tidak ada keringanan bagi engkau, karena engkau mendengar azan, wajib hukumnya datang ke masjid. Walaupun engkau buta, tidak ada yang menuntun ke masjid, walaupun banyak ular kobra. Bayang tuh hadirin. Ya, walaupun banyak ular kobra. Walaupun banyak kalajengking berkeliaran, tidak ada keringanan. Sehingga kata para ulama,
Abdullah ini Pak, itu berjalan dengan izin Allah, tentu oleh Allah, ular kobra apapun yang makhluknya, ini tundukkan kepada beliau, dan tidak kedengaran cerita kisah bahwa beliau digigit ular kobra dengan izin Allah. Ini saudara kita, adik-adik di luar aja sayang ya bercandanya ya, di luar aja, adik-adik di luar aja sayang, nggak apa-apa, nggak apa-apa, adik-adik nggak ikut sayang nggak apa-apa, nanti di luar aja, dek, adik-adik, mainnya di luar sayang, di luar, nggak apa-apa, dek di luar aja sayang, Ustadznya supaya husu nih, bapak-bapaknya nggak keganggu, di luar aja nggak apa-apa, nah gitu, di teras sayang, silakan. Apa-apa. Nah jamaah sekalian, yang paling kata Syekh Said Sabiq sangat mengagumkan daripada Abdullah ini Pak, ternyata beliau ini hadirin menjadi muadzin sholat 5 waktu. Ya jadi di zaman Nabi SAW itu Pak, adzan subuhnya 2 kali. Adzan subuhnya berapa Pak? 2 kali. Bapak kalau ke Madinah itu diabadikan sampai sekarang. Ya pertama adzan subuh untuk membangunkan tahajud, kira-kira jam 4, coba Bapak ada yang pernah umroh Pak ya? Iya, sholat di Mekah, di Madinah itu, adzan subuhnya 2 kali. Pernah jamaah, kan jam 3 sudah datang mau ke Raudhah, kemudian jam 4 kan adzan, kemudian pada sholat sunnah qobliyah itu Pak, awal-awal itu. Pas dilihat kok masih jam 4 ini, jam berapa sholatnya ini? Ternyata adzan lagi jam 5. Ya, jadi diabadikan, di kampung kami di Banten masih ada adzan 2 kali, termasuk Bapak kalau nanti ke Sembalun Pak, itu mesti terdengar tuh, sayup-sayup terdengar azan jam 4. Itu mesti ada, coba Bapak perhatikan. Ya, itu ada dalilnya hadirin. Nah yang paling menakjubkan ini Pak, di zaman Nabi SAW pernah Bilal bin Rabah, itu azannya untuk tahajud, ya jam 4 begitu, kemudian dulu tidak ada jam hadirin ya, untuk Abdullah Maktum karena beliau tidak melihat fajar, beliau hanya akan adzan ketika ada seseorang yang mengatakan, ya Abdullah, fajar subuh sudah tiba, adzan kau. Jadi Abdullah itu Pak, muadzin adzan subuh. Sehingga kata para ulama, apakah mungkin muadzin ketinggalan Pak ke masjidnya belakangan? Enggak mungkin. Berarti beliau datangnya apa Pak? Lebih dulu. Ya, beliau datangnya lebih apa Pak? Lebih dulu. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini Abdullah ibnu Maktum ini, begitu beliau diperintahkan untuk menjadi muadzin, berarti setiap waktu beliau ke masjid tanpa ada orang yang menuntunnya. Ulama menjelaskan lagi Pak, ini saya agak bahas panjang sedikit Pak ya. Kenapa beliau Pak meminta keringanan terutama sholat di malam hari mulai dari Isya, terutama maghrib ya, maghrib, Isya dan subuh. Karena dulu tidak ada lampu, jadi kalau beliau merangkak itu Pak, nggak ada yang melihat. Kalau zuhur asar itu mesti ada sahabat yang apa Pak? Melihat kemudian dituntun. Ini masalahnya malam ini, apalagi musim ular kobra dan ini kalajengking itu. Ya ini harus menjadi perhatian kepada bapak-bapak. Ya kisah ini Pak menunjukkan bahwa begitu kerasnya hukum tentang sholat apa? Berjamaah. Menurut pendapat pertama, tidak ada keringanan bagi yang sehat, segar bugar. Sehingga ini harus menjadi pikiran kita semua, ya terpatri dalam jiwa kita, dengan izin Allah saya berjanji tidak akan meninggalkan sholat berjamaah dalam kondisi normal. Ya beda kalau kita sakit perut, ya Allah memaafkan. Bapak mau sholat subuh, istri mau melahirkan, anterin dulu istrinya ke sana. Jangan Bapak sholat subuh pulang-pulang, pendarahan kemudian air ketuban pecah. Antarkan dulu, ada keluarga, nanti Bapak sholat di musola, rumah sakit banyak sekali itu. Ya, silakan hadirin. Begitu Islam sangat ketat, keras Nabi itu, nggak ada keringanan. Sehingga Ibnu Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ari, kemudian kata para ulama siapa Pak? Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, man sami'an nida, bagi mereka yang mendengar azan dan tidak ada uzur, sakit, hujan besar atau darurat-darurat yang lain, fala sholatalahu, tidak sah sholat yang dilakukan di rumah. Bahkan ada dari Ibnu Mas'ud, siapa yang mendengar azan dan dia bertetanggaan dengan masjid, maka tidak sah dia sholat di rumah. Sahabat bertanya, wahai Ibnu Mas'ud, apa yang dimaksud bertetanggaan? Kepada Sayyidina Ali juga sama, yang dimaksud bertetanggaan bukan dempet begitu 1-2 rumah dari masjid, mereka yang mendengar azan.
Mereka yang mendengar apa Pak? Adzan itu yang disebut dengan tetangga masjid. Maka tidak ada keringanan. Ya, sehingga Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan dalam surat Nun wal qalam yasturun, saya lupa ayatnya ya. Dan apabila diperintahkan mereka untuk sujud di yaumil qiyamah, Pak, kita akan diperintahkan oleh Allah nanti di mana? Di yaumil qiyamah untuk sujud, Pak. Mencirikan mana di antara kalian orang-orang beriman. Ya. Di antara mereka ada yang bisa dan ada yang tidak. Nah, yang tidak itu adalah orang-orang yang tidak pernah sholat berjamaah, kata Imam Qurtubi. Ini hati-hati Pak. Imam Qurtubi menjelaskan bahwa mereka orang-orang yang tidak pernah berjamaah di dunia itu akan susah punggungnya, Pak, dan itu akan malu kita. Ya, di hadapan Allah disuruh sujud tidak bisa dia. Itu menunjukkan bahwa mereka tidak pernah berjamaah, kata Imam Qurtubi. Banyak sekali dalilnya Mas sekalian. Nah, ini menjadi perhatian kepada kita. Nabi SAW sendiri Pak, ulama menjelaskan tidak ada dalil satupun dari beliau bahwa beliau pernah meninggalkan apa Pak? Hatta berperang. Sedang musafir beliau berjamaah atau satu orang dua orang dengan para sahabat, apalagi peperangan yang sering beliau lakukan kan keluar berperang. Itu berjamaah, tapi asarnya jadi dua, tapi tetap berjamaah. Mengqashar itu berjamaah Pak, bukan mengqashar sendirian. Jadi kalau Bapak dengan teman-teman satu grup, ya ke Sembalun itu sudah boleh, ke utara, ke selatan, ke timur, Sumbawa, Bapak ada berlima, berempat, itu ada tugas dinas dari kantor, ya mengejar kapal begitu ditunda dulu nih. Apanya Pak? Sholat zuhurnya. Sudah ini di pelabuhan, di Lombok Timur, di Aikmal zuhur. Tapi ini kata teman-teman informasi, kapalnya mau segera berangkat. Enggak usah sholat dulu, boleh orang musafir itu. Bapak sholat di kapal, ternyata Bapak bisa sampai Tano atau di Alas, udah asar jam 3:30, di jamak takhir. Sholat zuhur 2 rakaat, kemudian sholat asar 2 rakaat, tapi tetap berjamaah. Ya, kecuali Bapak nyupir sendirian, ke masjid sudah selesai, itu dimaafkan Pak. Ya, untuk musafir banyak keringanan. Yang 4 bisa jadi 2, tidak diwajibkan berjamaah di masjid Pak. Kemudian yang ketiga, tidak wajib sholat orang musafir tidak wajib sholat Jumat. Tidak wajib sholat Jumat orang musafir. Ya begitu banyak keringanan, tapi sholat zuhurnya apa Pak? Wajib tetap. Ya jangan sampai kedengaran tidak wajib sholat Jumat, dia seenaknya tidak sholat zuhur juga, enggak. Ya jangan. Dia sholat zuhur wajib, ya karena dia pilot kan, ngejar pesawat, kapal laut, kemudian sopir, ngejar waktu. Bayangkan Pak, begitu banyak keringanan, masih tetap ada yang tidak sholat, ditenggelamkan kapalnya oleh Allah. Dijatuhkan pesawatnya, mobilnya dimasukkan ke jurang. Udah banyak keringanan, tidak mau juga. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini hadirin yang melakukan Allah. Nah untuk yang sunnah muakkad, saya ingin cerita sama Bapak sedikit. Bismillah. Untuk yang sunnah muakkad ini hadirin, artinya dia sah sholat di rumah, yaitu kisah Nabi SAW yang bapak-bapak mungkin sudah dengar juga, bahwa Nabi pernah bersabda SAW, waladzi nafsi biyadih, demi zat yang diriku di tangannya, maksudnya demi Allah. Laqad hamamtu an amura bihatabin, sungguh aku telah berkeinginan untuk memerintahkan mencari kayu bakar. Ketika tiba waktu sholat, fayahtatobu, kemudian diikat kayu bakar tersebut dibawa ke masjid. Kumpul dengan Nabi SAW si pembawa kayu bakar. Tsumma amura rajulan fayumunas. Kemudian aku memerintahkan ya salah seorang sahabat untuk silakan memimpin sholat kalau sudah tiba waktunya, dan aku akan periksa rumah-rumah orang-orang beriman yang ada di Madinah dengan Nabi sambil membawa kayu bakar dan dinyalain kayu bakarnya itu. Ya kayak bara api itu Pak, atau misalkan iya pelepah dari daun kelapa yang kering itu. Obor kayak bahasa kita mah, Masya Allah ya, obor. Aku akan bawa obor keliling, nah sementara silakan. Ya kalian kalau sudah tiba waktunya lakukan dulu, nanti aku menyusul belakangan, di sop belakang mungkin. Tapi aku akan periksa rumah orang beriman, kalau di sana ada lelaki yang tidak mau ke masjid, aku akan bakar rumahnya. Kata ulama Pak, kalau ini diterapkan zaman sekarang, setiap 5 waktu ada petugas khusus yang membawa obor, itu bisa kebakaran terus tiap hari. Karena mesti ada yang tidak berjamaah. Pak bisa heboh Pak. Di seluruh, mohon maaf, perkampungan, perumahan.
coba nanti ada petugas khusus ya dari kampung sana, ada 2 orang, di sini 1 orang, kampung saya juga bawa obor. Ini ditentukan oleh Majelis Ulama dan Dewan Kemakmuran Masjid DKM, ya, ya, Masya Allah, dan DMI, Dewan Masjid Indonesia telah menetapkan bahwa harus ada petugas yang membawa obor, memeriksa. Pak, tiap hari heboh, mesti nanti itu yang pemadam kebakaran Pak sibuk terus. Sementara sekarang pada santai-santai itu, siap siaga terus. Kata ulama apa begitu Nabi sangat keras, aku akan bakar rumah. Karena menurut pendapat para ulama, Nabi meyakinkan bahwa di rumah itu dia bukan beriman, berimannya bohong, yaitu orang munafik. Kenapa akan dibakar Nabi? Berarti dia orang munafik. Nah, nih hadirin, itu keras Nabi SAW Pak ya, tapi tidak jadi dilakukan oleh Nabi untuk membakar rumah tersebut. Nabi mengurungkan niatnya karena di sana ada wanita muslimah dan anak-anak yang tidak bersalah. Sehingga Nabi tidak mau menimbulkan kerugian yang lebih apa Pak? Besar. Tapi laki-lakinya yang dewasa itu menjadi ancaman keras. Nah inilah kata Imam Nawawi, Nabi jadi tidak bawa obor tuh ke rumah, nggak jadi. Nabi mengurungkan. Ini berarti hukumnya tidak sampai wajib. Begitu Pak. Sebab kalau ini wajib, pasti Nabi kedengaran ceritanya akan membakar rumah orang. Yang kedua juga, tentu isu negatif. Ketika ada terbakar rumah-rumah orang beriman, nanti di luar non muslim mengatakan, Nabi membakar rumah kaumnya sendiri. Ya, tapi ucapan Nabi ini Pak itu menunjukkan sangat apa Pak? Keras sekali. Ya, ini harus menjadi perhatian kepada kita sehingga sekali lagi Pak ini harus menjadi ya pemikiran khusus, ya apa namanya Pak, tekad dan himmah yang kuat, azam ya bahasa kitanya, azam yang kuat bahwa saya tidak akan meninggalkan sholat apa Pak? Berjamaah. Bapak di kantor Pak, hampir semua ada musola. Ini yang kami pernah Pak tugas, kan kami tugas dari Jakarta, itu ada syekh dari Arab datang Pak, menengok kami begitu ya, nyidak begitu, memeriksa kami. Kami ngobrol dengan beberapa teman di tempat beliau nginap. Nah itu, Zainuddin, kamu sudah 6 tahun, mau pindah enggak begitu? Ya, kalau mau pindah silahkan ajukan surat perpindahan. Jadi kami tidak dipindahkannya langsung begitu, beda dengan bapak-bapak yang tugas dari kantor ini ya, di instansi pemerintah, itu wajib kalau ada sudah instruksi. Kalau kami ditawarin, pindah enggak? Saya bilang ke istri, Mi mau dipindahkan ke daerah Sumatera Barat, di Solok. Jauh sekali Bi, coba Abi sampaikan ke sekretarisnya, Umi lebih betah di sini. Sampai istri saya mengatakan, biarlah kita diwafatkan di Lombok. Qadarullah istri saya sudah wafat duluan, ya dimakamkan di Karangmedaeng. Nah itu hadirin, waktu itu kami ngobrol dengan keluarga apa? Ya Mi, Abi juga betah di Lombok. Salah satu yang membuat kami betah itu apa Pak? Banyaknya apa? Masjid-masjid ya yang sangat nyaman untuk melaksanakan sholat berjamaah. Bapak dari sini Pak mau ke pelabuhan Kayangan, hampir Pak. Mau Suwitu, masjid besar di pinggirnya. Mau nyampe Narmada, ada masjid Nurul Iman. Nyampe di Pancordao apalagi. Terus sampai Sikur, Mas Bage ke pelabuhannya. Bahkan ada Pak yang mau masuk ke pelabuhan di pertigaan itu Masjid At-Taqwa yang di sebelah kiri Pak. Bapak pernah lihat ya, ada masjid besar yang di pertigaan yang mau masuk ke pelabuhan itu. Itu Masjid At-Taqwa, besar sekali. Ya, jadi orang musafir Pak, walaupun boleh tidak berjamaah, para ulama menganjurkan kalau sudah tiba waktu dan kalian melihat di masjid sedang ditegakkan berjamaah, turun dulu. Kalau memang tidak mengejar-ngejar waktu, karena pahala berjamaahnya, pahala berjalannya, pahala menunggu imamnya itu banyak. Ya para ulama sepakat Pak, kalau di sana ada berjamaah dilaksanakan oleh warga setempat, hei musafir, kalau tidak keburu-buru ikut. Ya, dulu kan naik unta Pak, tidak ngeburu waktu. Kalau sekarang kan pesawat. Jadi tafadhol. Faham hadirin ya? Ini sudah jam berapa? Sudah agak siang. Kalau mau diskusi silakan. Terakhir Pak, bagaimana hukum wanita? Ya, bagaimana hukum wanita? Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, la tamna'u ima Allah. Jangan kalian cegah hamba-hamba Allah yang perempuan untuk datang ke masjid. Ayah, ada pengajian ya setiap Ahad pagi. Mama mau ikut ya berjamaahnya dan ikut pengajiannya. Maka itu diperbolehkan.
la tamna'u, jangan kalian larang. Ya, sekali di sini misalkan, mohon maaf ya, sekali-kali misalkan istri bapak, umpama ini mah ya, pengen juga di Islamic Center, sekalian Pak, nanti selesai syuruk, kita sholat syuruk, kemudian selesainya kita jalan di Car Free Day itu ya, sambil kita sarapan di sana. Sekali-kali misalkan, itu tafadhol, itu hukumnya boleh. Wa buyutuhunna khairul lahun, tetapi rumah-rumah kalian hai perempuan itu lebih baik ya daripada di masjid. Artinya, ibu-ibu, iya, keutamaan mereka di rumah itu lebih afdal, lebih utama di rumah daripada di masjid. Artinya, walaupun ibu-ibu berjamaah dapat 27 derajat, ketika ada ibu yang melakukan di rumah, sholat sendiriannya lebih baik daripada sholat berjamaah di mana Pak? Di masjid. Ya begitu agungnya agama yang mulia ini Pak, keringanan dari masa salam. Karena ada yang keras juga, enggak boleh perempuan ke masjid, boleh. Ya, Nabi SAW membolehkan. Ya sewaktu-waktu ingin nyaman, ingin berjamaah, ingin mendengar suara imam, itu boleh. Apalagi ada pengajian, itu afdal. Tapi rumah-rumah kalian lebih baik. Karena asalnya perempuan, mohon maaf ya, itu afdalnya tidak banyak keluar di rumah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan mungkin jamaah ada yang mau ya mendiskusikan materi ini atau ada yang mau menambahkan, bertanya, saya persilahkan. Silakan, nanti saya tambahkan lagi termasuk nanti kalau sudah dibahas tentang kewajiban sholat berjamaah, nanti mungkin bulan depan giliran kami atau kami singgung sedikit di sini tentang tata cara menjadi imam dan makmum menurut sunnah Rasulullah SAW. Karena ada, ya karena fenomena sholat itu Pak ketika berjamaah ada 3, ya ada yang alhamdulillah sesuai dengan sunnah yaitu apa? Makmum mengikuti imam. Artinya kalau mengikuti imam, imamnya harus duluan. Ya, takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita baru takbiratul ihram. Ya, Allahu Akbar ruku, kita juga baru ruku. Nah, ada macam yang kedua. Ya ini hampir bisa makruh atau kalau dia terlalu cepat, ya makmum yang mendahului imam itu bisa batal. Yaitu ini bisa batal, Pak. Makmumnya, mohon maaf ini, imamnya belum takbiratul ihram, dia sudah Allahu Akbar. Karena kelamaan baca Fatihah dan baca suratnya ketika Jumatan misalkan, dia dengan sengaja supaya menyinggung imam, Allahu Akbar, dia ruku duluan, itu bisa tidak sah. Itu. Ya, ada juga macam yang ketiga, yaitu dia berbarengan Pak, dijelaskan dalam kitab ini. Itu tidak boleh juga, sah dia itu makruh besar. Ya, dia melihat imam terus, kapan imamnya Allah, dia bareng begitu. Sami Allah bareng. Kata ulama, julal imam li bihi, berdasarkan hadis Nabi SAW ini yang sahih, ulama mengatakan imam itu untuk diikuti dan mafhum, menjadi pemahaman umum bahwa kalau diikuti berarti imamnya harus duluan. Kemudian yang terakhir ada 4, mohon maaf ya. Jadi ada fenomena yang pertama sesuai dengan sunnah, bahwa makmum harus mengikuti, jadi imam duluan, makmum belakangan. Kemudian yang kedua, ada yang mendahului, itu bisa batal. Ya sampai kata Rasulullah SAW, maukah kepala-kepala kalian dijadikan kuda? Ya bagi orang yang bangun duluan dari sujudnya sebelum imam bangun. Karena ada beberapa imam yang misalkan dia agak lama ya untuk memperbanyak doa. Bukan hanya di sujud terakhir Pak memperbanyak doa itu. Awal, pertengahan boleh. Iya setiap sujud. Tidak ada dalilnya sujud terakhir itu enggak ada. Kata ulama di setiap sujud Nabi SAW. Ya cuma kita menjaga kondisi makmum juga. Sedang musim penyakit mata terlalu lama itu bisa, mohon maaf sakit banget itu Pak kalau sedang penyakit mata itu. Jadi dipersingkat ya. Tapi dia sewaktu-waktu ada sedikit dia berdoa, maka ini si makmum nggak sabaran, itu akan dirubah menjadi kuda, menjadi himar, keledai. Naudzubillah min dzalik hadirin ya. Nah kecuali dia terlalu lama, kan ada Pak di video itu. Ada yang makmum 2 kali kan dia, ini kok imam belum juga, dia gini lagi pas ini. Iya Pak, ternyata imamnya apa Pak? Meninggal. Ada Pak di video itu Pak. Di Riau. Ya, begitu. Nah, macam yang keempat nih Pak. Ini hati-hati juga. Ada makmum yang mengikutinya agak terlambat. Ya, agak terlambat. Kata saya Sabik itu tidak boleh. Dibahas oleh para ulama fikih ini Pak. Allahu Akbar dia ruku, ini baru misalkan Ar-Rahmanir Rahim. Karena ada Pak, saya mendengar ada makmum yang dia was-was.
Bacaan Fatihahnya Pak lambat, bahkan lebih lambat daripada imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya tegur, selesai sholat, Mas, kebetulan kenal. Dia nggak begitu bacaannya. Itu bacaan kalau Mas sedang baca sendiri. Jadi Pak, bacaan Quran itu ada dua Pak. Ada tahqiq yang pelan banget, ada hadar. Ini perlu diperhatikan anak-anak muda nih. Hadar itu Pak bacaan Al-Fatihah pada setiap sholat kita. Terutama sholat-sholat yang tidak jahar. Sholat-sholat yang di siang hari, yaitu zuhur dan asar. Jadi Pak, bismillahnya kalau Bapak jadi imam atau sendirian, tidak harus bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman. Hadar Pak. Hadar itu agak dicepatin sedikit, tapi makharijul hurufnya itu tidak keluar dari tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan ujungnya harus kedengaran. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Jadi jangan sampai enggak kedengaran. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Mana dinnya dia? Ihdinas. Mana mustaqimnya itu? Sirat. Baladhin. Kata ulama enggak. Harus dilafadzkan. Seluruhnya itu harus dilafadzkan. Ya. Nah, jamaah sekalian, imamnya Allahu Akbar ruku, dia menyelesaikan Al-Fatihahnya panjang banget. Pas imam mau berdiri i'tidal, Allahu Akbar dia ruku. Sujud itu enggak boleh, Pak. Bahkan kalau terlambatnya, ya belakangannya itu agak terlalu lama, itu bisa batal. Jadi ulama menjelaskan, orang yang terlalu lambat mengikuti imam, itu hukumnya sama dengan yang duluan. Aneh Pak ya? Orang yang terlalu lambat banget mengikuti imam, dia hampir sama dengan orang yang mendahului imam. Jadi yang sedang itu adalah imamnya melakukan gerakan, kita baru mengikutinya. Itu yang paling afdol. Karena kata ulama, dia bisa protes misalkan, ini saya kan enggak mendahului, bahkan saya lebih husu. Dikatakan oleh ulama, Pak, Anda sholat sendirian apa mau berjamaah? Kalau sholat sendirian, lakukan begitu sendirian, mufaroqoh namanya. Kalau mau berjamaah, ikuti imam. Sehingga sepakat para ulama kepada imam, tuh Pak ya, jangan terlalu cepat dulu, ya, agar makmumnya menyelesaikan Al-Fatihah, menyelesaikan bacaan-bacaan yang sunnah muakkad atau hukumnya dianjurkan. Subhanallah hanya 3 kali, Rabbighfirnya lengkap, tahiyatnya lengkap. Maka dianjurkan kepada imam untuk dia memperbanyak bacaan-bacaan sujudnya agar makmumnya juga bisa ikut ya sujud bersama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu suruknya jam berapa, Pak? Kita sepakati. Ya. 10 menit atau 5 menit lagi supaya pas. Waktunya 7 menit lagi nggih. Silakan. Silakan. Bagaimana sikap kita kalau pas azan maghrib yang kondisi yang sangat darurat, misalnya seperti orang sakit atau anak kecil yang jika kita titip tidak memungkinkan, sedangkan kita bukan safar, itu kan masuk di Mataram misalnya. Sedangkan maghrib, menurut saya yang saya tahu kan pendek waktunya. Sehingga sampai mereka ke bisa itu masih belum bisa untuk apakah bisa pada lagi duduk di mobil misalnya kayak kiblatnya nggak berarah atau ditarik ke bisa dan bagaimana? Iya. Terima kasih. Ada kondisi seseorang, ini Pak, contohnya istri misalkan, mohon maaf ya, ada yang istri Pak dengan izin Allah dianugerahi oleh Allah punya anak yang kecil-kecil, setahun satu, ya sehingga ini baru setahun, mohon maaf lahir lagi, sehingga agak repot. Suaminya kebetulan sedang keluar kota. Ya mau sholat maghrib, masya Allah susah sekali ini Pak. Ya Pak, dalam kondisi inilah agama Pak. Begitu kerasnya harus sholat tepat waktu, harus berjamaah. Untuk ibu-ibu tetap walaupun tidak berjamaah harus apa Pak? Tepat waktu. Tapi Pak ada keringanan-keringanan. Seperti yang kami sampaikan tadi. Umpama Pak pada titik. Ya ini kalau Bapak di perjalanan di mobil tentu bisa, apalagi misalkan ya ada sopir. Kalau Bapak nggak ada sopir nggak bisa Pak sholat dengan berkendaraan begitu, gimana Bapak mau ruku sujud, mau nabrak, ya nggak bisa. Ya, dan insya Allah kita tidak pernah menjumpai dalam kondisi darurat seperti kecuali dalam perang banget itu. Nah kalau istri Bapak banyak yang ngeluh Pak,
Ini istri saya Ustaz, saya tidak punya pembantu, anak 3 kecil-kecil. Sehingga mohon maaf Pak ya, ada mohon maaf kondisi yang saya nunggu anak saya tidur dulu. Nggak bisa sholat, nangis begitu. Ya, nah saya sampaikan juga Bu, kalau bisa dan ada hadisnya sahih bahwa diperbolehkan sholat sambil menggendong anak. Ada hadisnya sahih. Cuma dalam kondisi tertentu dia tidak bisa, misalkan Pak, apakah dijamak? Boleh dijamak. Walaupun, Pak karena musafir ini Pak mohon maaf, untuk qasar yang 4 jadi 2 itu untuk yang perjalanan jauh. Untuk jamak Pak, yang digabung itu bukan hanya musafir. Orang di rumah dalam keadaan hujan, dalam keadaan darurat, pemadam kebakaran kemarin Pak, yang Pondok Nur Hakim kebakaran itu. Itu kan pemadam kebakaran Lombok Barat, yang ke Kediri kan tidak jarak musafir 60 kilo Pak. Ya tapi itu kan datangnya habis maghrib, alhamdulillah ya. Itu sampai jam 9 kata anak-anak pondok. Ustaz, saya tanya sampai jam berapa itu dipadamkan? Karena masih banyak arang itu Pak, yang dipastikan harus apa Pak? Harus padam. Bukan hanya air yang api yang meluap-luap Pak, yang nggak kelihatan gitu. Sampai diperiksa ada arang nggak? Masih ada. Itu harus sampai ini. Sampai jam 9 malam Ustaz, dari jam 7 itu. Ya. Nah umpama Pak ada pemadam kebakaran yang datangnya sebelum maghrib, setengah 6 atau sedang ngaji, dan dia sampai lewat isya sampai setengah 8, jam 8, maka boleh dijamak Pak. Udah jamak takhir betul. Boleh dijamak takhir. Ya karena tadi udah kita disiplin harus berjamaah dan bertekad kuat untuk berjamaah. Ketika waktu maghrib tiba, berhenti dulu. Kita berjamaah. Pak habis. Apalagi pasar-pasar yang bukan dari tembok itu dibangunnya. Dari tetaring-tetaring itu Pak kalau di kampung. Ya itu habis nanti. Jadi Pak begitu, mohon maaf Pak, mulianya agama ini. Ya sehingga Pak ulama menetapkan bahwa sifat ciri khas ajaran Islam Pak, itu athabat, satu ketika hukumnya sangat tegas keras, tapi murunah. Dia tiba-tiba elastis. Ya tergantung kondisi seseorang Pak. Nempel laki perempuan, tidak boleh Pak salaman. Lebih baik aku ditusuk apa? Ya, kepalaku dengan pedang yang dipanaskan Pak. Dengan paku yang dipanaskan. Hati-hati para pemuda ini. Salaman, Pak kalau pemuda bukan salaman lagi, yang gonceng Pak. Mau gonceng gini berpegangan kayak suami istri. Bapak ya ke Pagesangan belanja, itu istri Pak mau berpegangan dengan kita aja malu Pak, kita suami istri kadang-kadang. Kadang-kadang mau berpegangan erat gitu Pak. Emang gak enak mah kelihatan kita lebay banget nanti kata orang. Walaupun boleh tentu, boleh banget. Ini anak-anak kampus Pak, itu berpegangan kesana kemari. Itu kata Nabi SAW, lebih baik aku ditusuk kepalaku dengan besi yang dipanaskan. 2 kali lipat sakitnya itu. Lebih baik itu aku pilih. Daripada bersalaman dengan perempuan, bersentuhan dengan perempuan Pak. Yang aku pilih lebih baik ditusuk kepalaku dengan besi panas. Ini yang gak sering dipahami oleh sebagian orang. Nah hadirin, tapi agama sangat, ya mohon maaf Pak. Agama sangat luas Pak, yaitu para dokter, para apa Pak? Terutama dokter bedah. Ya maka boleh untuk memegang pasien yang perempuan atau sebaliknya, dokter perempuan dibolehkan untuk memegang pasien laki-laki ketika darurat memang harus dipegang. Orang periksa gigi kan harus deket banget, bahkan begini dia Pak. Ya. Kalau memang tidak ada dokter laki lagi, tidak ada dokter perempuan lagi bagi pasiennya. Jadi itu Islam sangat, Masya Allah, ya banyak keringanan-keringanan. Wajib dosa besar bagi yang tidak puasa Ramadan Pak, mengerikan itu. Hukumannya Pak, ada hadisnya, sampai dirobek-robek, asyakum daman. Dirobek-robek mulutnya sampai mengucur darah segar. Sampai Nabi SAW melihatnya mengerikan. Kenapa itu wahai Jibril? Ini bukan cerita bohong-bohongan Pak. Ya ada hadisnya sahih. Kata Malaikat Jibril, mereka umatmu yang berbuka sebelum waktunya. Berbuka sebelum waktunya karena enggak kuat jam 2 siang, dia berbuka. Gimana kalau dari awal Pak, dari pagi dia memang enggak sahur, enggak niat puasa Pak. Banyak itu anak-anak kos itu. Mungkin. Ya berbuka sebelum waktunya karena enggak kuat lapar begitu. Nah itu lapar itu kan ujian, di sanalah puasa itu. Ini ke kosan teman, mana Indomie, mana masak dia karena nggak ada orang tua yang melihat, nggak ada orang lain. Makanya kita mohon maaf yang punya anak-anak remaja harus dididik dari awal begitu ya. Begitu Pak ya. Jadi
Kalau Bapak dalam kondisi tertentu bukan nyupir ya, dan memang tidak bisa lagi dilakukan karena mepet waktu maghrib ini, maka sholat di dalam kapal laut atau di dalam pesawat atau di dalam mobil bis ya, dengan kemana arah walaupun tidak ke kiblat, tidak ke barat, maka sah sholatnya. Dan ini hadisnya sahih. Nabi pernah melakukan sholat di atas kendaraan, yaitu unta, kuda, beliau pernah. Ya, ini hadisnya sahih. Tafadhol, mungkin yang lain? Ya silakan. Sambil menunggu tambahan waktu ya supaya pas kita sholat suruhnya. Oh. Ya, mohon maaf ini ya, banyak pertanyaan seperti ini. Sangat bagus. Pertama, bagus mengajarkan kepada anak istri Pak, tata cara sholat yang baik. Tapi oleh para ulama dibahas, sangat tidak dianjurkan mengajarkan sholat kepada anak istri pada waktu sholat wajib. Bisa Bapak lakukan sholat sunnah duha atau sholat sunnah tahajud. Ya, sekali-kali dengan anak-anak, terutama sholat duha di waktu hari, misalkan ahad. Dan mengenalkan juga, mohon maaf ya, saya kalau pagi ini agak serak. Mengenalkan juga Pak kepada anak-anak. Nah, ini ada sholat duha, ya, kalau di sekolah-sekolah Islam sudah dimulai itu. Ya, kata ulama, sholat duha, sholat sunnah yang lain juga termasuk sholat tahajud, sewaktu-waktu boleh melakukan dengan berjamaah walaupun afdolnya sendirian. Ya, untuk yang melakukan di rumah dengan alasan mengajarkan kepada istri, itu kalau menurut hukumnya yang sunnah muakkad, boleh tapi kurang afdol sekali, ya tidak terhitung 27 derajat. Kemudian yang kedua, menurut yang wajib itu, mohon maaf ya, itu bisa sah salatnya tapi sedikit pahalanya. Ya, yang mengatakan wajib itu Pak, tetap sah salatnya. Jadi saya tidak menganjurkan ya untuk salat berjamaah bersama istri di rumah. Begitu kata para ulama. Kalau kita mau mengajarkan waktu tahajud atau waktu duha, kecuali Pak, mohon maaf, kecuali kita terlambat, itu boleh banget Pak. Ya, Bapak dari kantor mengejar, mohon maaf. Ya, pulang waktu asar itu misalkan, karena kita mohon maaf ya ke kamar mandi agak lama, wah udah komat, udah selesai itu teman, udah pada pulang, udah mah kita sholat apa di rumah, itu boleh. Itu pernah dilakukan oleh Ibnu Mas'ud. Beliau pernah ke masjid, kemudian melihat jamaah sudah bubar, beliau balik lagi Pak, tidak di masjid sholatnya. Ya, beliau balik lagi melaksanakan sholatnya berjamaah dengan keluarganya. Dan ini Pak, sholat berjamaah lebih afdol dengan sholat sendirian. Keutamaan keunggulannya ada dua hadisnya Pak, ada yang 25 derajat, ada yang 27 derajat. Kata ulama yang dimaksud 27 derajat itu Pak, 27 kali Pak maksudnya. Paham hadirin ya? Jadi saudara kita yang sholat maghrib di rumah, sholat isya di rumah, kalau ingin sama dengan yang di masjid, itu seolah-olah mereka melakukannya harus berapa Pak? 27. Terutama subuh nih, silakan aja 27 kali subuh. Bisa sampai jam 8 itu. Ya, siapa yang bisa melakukan 27 kali sholat? Enggak. Maka cukup ditutupi dengan sholat berjamaah. Pak, nanti pekan depan, bulan depan kita akan sampaikan keutamaannya Pak. Dari berjalannya Pak, menunggu di masjid. Para malaikat memberikan dan memohonkan ampun, bukan berikan, memohonkan ampun. Selama Bapak berjalan dari rumah sampai pulang lagi Pak, asal dalam kondisi wudhu. Bapak maghrib tidak pulang sekedar ngobrol, tapi bukan gibah orang, ngobrol tentang kemesjidan, tentang apa. Ya sudah ngaji kan capek Pak ya, ada waktu 20 menit Bapak ngobrol dengan teman. Pak, ngobrol di masjid dalam keadaan berwudhu, itu bukan masalah berpahala ininya. Itu Pak, kalau dalam keadaan berwudhu, diam di masjid dan ngobrolnya bukan ngobrol haram, itu mendapatkan ampunan dari malaikat. Itu keutamaan datangnya kemana Pak? Ke masjid. Satu langkah yang kanan Pak, ditulis satu kebaikan, satu yang kiri, dihapus satu kesalahan. Hadirin, maka Nabi mengatakan dalam kitab ini juga, ya, mohon maaf Pak ya, dianjurkan mencari masjid yang jauh dan banyak apanya Pak? Jamaahnya. Dengan catatan yang jauhnya itu adalah berjalan kaki. Berjalan kaki. Ulama banyak ditanya Pak, kami mendengar di Madinah, ulama-ulama besar ditanya, Syekh, kami jauh. Oh silakan Anda ke masjid harus. Bisa dengan mobil. Apakah mendapatkan pahala berjalan? Kata ulama yang di dalam hadis sahih,
Jelas sekali, satu yang kanan ditulis satu kebaikan, yang kiri satu kesalahan. Jadi kalau pakai sepeda motor, sepeda biasa, atau pakai mobil, Anda mendapatkannya 27 saja. Tapi setiap langkahnya nggak dapat. Nggak bisa kita perputaran, nggak bisa berapa kali ban berputar, nggak bisa. Ya, sehingga Pak, ini hadisnya sahih dari Nabi SAW. Ada sahabat-sahabat Nabi Pak, yang ingin terus berjamaah bersama Rasulullah SAW, beliau pindah Pak. Dulu kan orang-orang Timur Tengah Pak, hidup di padang pasir namanya nomaden, Baduy itu. Orang-orang Baduy itu Pak pindah bawa-bawa tenda sederhana itu. Udah pasang tenda-tenda sederhana di samping Nabi. Ada yang dari Rumbia, ada yang dari Tetaring, Anyaman, Pelepah Kurma. Nabi datang Pak, diberitahu oleh sahabat yang lain. Kenapa kalian? Agak jauh Pak, kurang lebih 2 mil, 1 milnya kan 1,7. Jadi kurang lebih 3 kilo Pak dari rumahnya itu. Menuju Masjid Nabawi, yang sederhana dulu. Ya udah pada pasang tenda, ditanya oleh Nabi, kalian mau ngapain di sini? Kenapa pada pindah? Kami ingin ikut terus berjamaah bersama engkau ya Rasulullah. Kata Nabi, kalau berkenan, kalian pindah lagi kampung halamannya. Tuktabu atharukum, sesungguhnya banyaknya pahala-pahala kalian ditentukan dengan banyaknya kaki langkah yang kalian langkahkan menuju masjid. Pak, nggak jadi mereka bikin tenda itu, balik lagi Pak. 3 kilo dalam keadaan panas terik matahari. Bahkan di riwayat yang lain, ada salah satu sahabat yang lebih jauh, dan sahabat yang lain menganjurkan Pak, dia berjalan Pak dari padang pasir jauh sekali Pak. Kenapa engkau tidak membeli, ya mohon maaf, kenapa engkau tidak membeli kuda atau himar yang agak murah keledai? Kata sahabat yang mulia ini, saya tidak suka berkendaraan menuju masjid itu. Karena Nabi menjelaskan bahwa pahala itu tergantung banyaknya apa Pak? Langkah. Bahkan di dalam Al-Quran, surat apa Pak? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari kiamat kelak, maka bumi akan menceritakan apa yang terjadi di atas permukaannya. Ulama menjelaskan dalam satu tafsirnya, termasuk mereka yang sering berjamaah, bumi akan bicara bahwa dimanapun dia ya Allah berada, ya di kampung manapun dia pindah, dimanapun dia bertempat tinggal, dia senantiasa melaksanakan apa Pak? Berjamaah. Makanya Pak ya, saya sering agak prihatin. Ya, ada sebagian teman kita saudara muslim yang dia tugas pindah kantor itu, 2 tahun di Lombok, 2 tahun di Jakarta, 3 tahun di NTT. Dia nggak pernah berjamaah Pak, sangat disayangkan. Justru kalau dia pindah-pindah Pak, dan dia berjamaah berarti banyak bumi yang apa Pak? Bersaksi untuknya. Sayang sekali Pak, sayang sekali. Ada tetangga, oh gitu, iya ya nggak keluar-keluar pun dia bertempat, tidak berpindah-pindah. Ya, mana anak kampus 4 tahun di Mataram, karena kami kan lingkungan di kampus Pak, nggak berjamaah itu mah. Dari sampai lulus dia pindah, ya selesai di wisuda, ini anak nggak kelihatan. Pernah kita ketemu, dek ayo berjamaah deh. Ya enggak. Ya Masya Allah, karena memang tidak dididik oleh, kan nggak pernah ditelepon, nak berjamaah, nak berjamaah. Kalau kita kan punya anak, ya mungkin yang sering berjamaah, nak harus berjamaah, kan begitu ketat. Ya Pak, satu lagi Pak, silakan. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan. Udah? Itu aja? Oke. Baik, jamaah sekalian, itu yang bisa disampaikan. Kita akhiri ya dengan doa penutup majelis. Semoga bapak-bapak tetap istiqomah. Ya, kemudian begitu pula insya Allah ini semakin kita makmurkan Pak. Ya, jangan melihat sedikitnya. Kami sangat senang ya bapak-bapak bisa hadir di pengajian seperti ini. Sangat-sangat senang sekali Pak. Kita tutup dengan doa penutup majelis saja Pak. Kita baca sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.